TV dimanapun Anda berada, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak elemen masyarakat yang berusaha untuk tetap bisa bertahan di tengah merebahnya virus COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Inyoman Cendikiawan SH MSI, Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Adek Dewi. Om Baik. Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Baik Bapak, bagaimana Pak kondisi LPD di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah ada kredit yang macet di pasca merebahnya COVID-19 ini Pak? Ya, Adek Dewi ya, saya kira sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, saya kira Kerama Bali dimanapun di desa adat berada, terutama pengurus LPD di seluruh Bali, tentu ini adalah wabah yang sangat luar biasa bagi kita. Tentunya ngiring kita skala dan skala kita nunasice. Pertama, skalanya tentu kita ikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, termasuk kita juga sekarang pakai masker, termasuk juga cuci tangan. Dan skalanya tentu juga sudah ada upacara peneduh gumi, talar yang doa kita semua. Saya kira untuk keadaan seperti ini ya, yang baru mungkin pertama lah dialami keadaan yang sangat sulit saya kira bagi lembaga keuangan, terutama juga untuk LPD kita. Namun demikian dengan konsep kita di LPD adalah persatuan dan kebersamaan. Di sana unsur gotong royong kita punya. Tentu ini kita wujudkan terutama juga dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh desa adat. Kita akan bersama-sama, mudah-mudahan astongkare wabah ini bisa cepat berlalu. Nah, terkait dengan apa yang Dek Dewi sampaikan tadi, tentu untuk pelayanan kita tetap lakukan dengan maksimal, terutama untuk pelayanan kepada warga desa adat. Untungnya kita di desa adat koordinasi, komunikasi, harmonisasi dengan seluruh warga berjalan dengan baik. Tentu kredit sementara kita sekarang lebih menonjolkan kepada penjagaan likuiditas. Artinya dana untuk pencairan sewaktu-waktu itu sudah siap gitu. Sehingga untuk kredit sementara kecuali warga yang memang benar-benar membutuhkan. Itu. Saya kira itu Dek Dewi. Nah, terkait dengan kemudahan-kemudahan, nah, saya juga dengan aturan, anjuran atau saran dari pemerintah, kita juga melakukan namanya relaksasi. Relaksasi kepada nasabah, kita berikan penundaan pokok terutama, tetapi untuk bunga kita tetap menagih bunga kepada peminjam atau debitur. Mungkin dendanya kita juga kasih keringanan. Saya kira menyesuaikan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun dari pemerintah Provinsi Bali. Saya kira peran kita di LPD selama ini terutama juga untuk memberikan itu kan fleksibilitas. Selain juga relaksasi, memang kita dari awal berdiri memang kita memberikan kemudahan untuk masyarakat. Saya kira itu. Baik, kemudian apakah ada kebijakan Pak dari LPD untuk nasabah kredit yang belum bisa bayar gitu Pak? Ya, inilah dengan kondisi sekarang seperti ini, sekali lagi memang lembaga keuangan atau LPD ini sangat unik ya, berbeda dengan lembaga keuangan yang memang menerapkan aturan perbankan formal resmi. Itu memang aturan LPD agak berbeda. Nah, disinilah manfaatnya atau konsepnya, bagaimana kesepakatan dari warga itu sendiri, terutama dalam pembuatan rencana kerjanya, baik dari tokoh masyarakat, dari pengurusnya, dari keramu itu sendiri, dari warga desa adat itu menentukan, termasuk rate bunganya, termasuk jangka waktunya, memang sudah ada kesepakatan. Saya kira dari awal LPD ini adalah membantu perekonomian dari masyarakat adat, bukan saja saat ada musibah seperti sekarang, termasuk juga penggunaan dana sosial. Itu laba LPD setiap tahunnya disisihkan 5% untuk dana sosial. Nah, di sini kita membangkitkan kepedulian sosial
dan mengefektifkan, bukan membangkitkan lagi. Sudah melakukan dari dulu. Dari laba 5% itu sekarang banyak dimanfaatkan oleh teman-teman LPD seluruh Bali, terutama juga untuk memberikan sembako dan keperluan pokok masyarakat. Saya kira selain itu juga kita harapkan kepada teman-teman yang memberikan bantuan itu untuk memanfaatkan potensi lokal. Misalnya peternak, telurnya telur lokal gitu. Padi atau gabah atau berasnya dari warga lokal, juga kebutuhan yang lain. Sehingga ekonomi dalam keadaan situasi yang agak sulit seperti sekarang tumbuh jadinya. Ada sinergi antara petani, peternak juga dengan LPD. Saya kira yang kita sudah lakukan seperti itu untuk membantu apa yang sekarang rame di media sosial. Kadang-kadang orang kan hanya berteori saja. Ada teorinya positif, ada negatif. Yang positif itu tentu menganggap ini hikmah dalam arti bisa kumpul keluarga, polusi juga tidak menurun. Yang negatif tentu ini ekonomi menurun, pengangguran. Di tengah-tengah positif negatif itulah kita sekarang realistisnya tentu sekarang masyarakat kan butuh makan. Tidak usah terlalu banyak berteori. Sekarang bagaimana masyarakat ini butuh makan dulu untuk kebutuhan pokoknya saja dulu. Dan itu LPD sudah melakukan itu. Baik Pak, kemudian untuk transaksi keuangan di tengah pandemi ini apakah masih banyak yang nabung Pak atau banyak yang narik? Dengan ekonomi seperti sekarang ya, Astomkaro mungkin karena kita potensi kita di Bali, kan kita tahu bersama bahwa kita bertumpu banyak ke pariwisata. Tentu dengan keadaan pariwisata sekarang yang kita ketahui bersama, tentu dari segi menyimpan dananya sangat menurun ya. Tentu ini karena memang hikmah dari efek dominonya dari pariwisata termasuk perdagangan, warung-warung kecil itu menunjukkan tren yang memang sumbernya memang tidak seperti dulu sumber dananya. Oleh karena itu tentu sekarang kita hanya menjaga terutama juga untuk masyarakat untuk memberikan edukasi terutama pengertian hak dan kewajibannya. Bagaimana kita untuk menjaga LPD ini terutama untuk menjaga suasana yang kondusif sehingga tidak terjadi sesuatu mudah-mudahan ya. Saya kira mudah-mudahan Karamo Bali yang begitu sudah sangat memanfaatkan LPD dari dulu. Tentu harapan kita, harapan teman-teman semua, harapan Karamo Bali agar LPD ini tetap terjaga dan menjadi tulang punggung. Kalau istilahnya telur emasnya LPD itu, desa adat itu adalah LPD. Sehingga ini kita perlu jaga bersama-sama. Baik Pak, kemudian peran LPD dalam membantu masyarakat adat yang terdampak COVID-19 kan tentunya ada. Mungkin bisa disampaikan peran yang konkret mungkin biar bisa memotivasi juga teman-teman saudara kita di luar untuk ikut serta membantu yang terdampak COVID-19 ini Pak. Terima kasih Dewi ya, terutama Karamo Bali, warga desa adat yang memiliki LPD di seluruh Bali, itu hampir 1435 LPD. Tentu harapan kita teman-teman ini dan banyak sudah melakukan, yang lainnya tentu kita harapkan juga mengikuti. Ini kerjasama dengan satgas yang dibentuk di desa adat, terutama satgas gotong royong, satgas apapun namanya, itu LPD bekerja sama untuk memberikan sekedar baik materi maupun dukungan materi, ya, sehingga benar-benar kerjasamanya antara LPD dengan satgas yang dibentuk itu koordinasinya sangat bagus. Nah ini sudah dilakukan oleh beberapa teman yang LPD-nya berkembang, LPD-nya koordinasinya itu sudah dilakukan. Tentu harapan kita agar inilah momen yang tentu momennya sangat baik ya. Bagaimana untuk menunjukkan, memang dari dulu saya sudah melakukan, baik dana pembangunan, dana sosial itu sudah diserahkan ke desa. Tetapi momen sekarang ini seperti tadi masyarakat sangat membutuhkan. Dan ini sudah dilakukan oleh LPD, tentu sekali lagi tentu sesuai dengan potensi di LPD-nya itu masing-masing.
Nah, artinya tidak hanya sekedar jumlah besarnya, tetapi kepedulian sosial. Ada rasa di sana, untuk memberikan minimal ada yang memperhatikan lah, kan begitu ya. Saya kira itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita di LPD. Kemudian Pak, secara general untuk LPD di seluruh Bali itu semuanya mengalami penurunan atau masih ada yang tetap stabil Pak? Sekali lagi ya, karena kita bertumpu dulu pada sektor pariwisata ya, kebanyakan lah kita di pariwisata dengan runtutannya itu, tentu ini juga ada pengaruhnya. Sekali lagi ada pengaruhnya, dengan catatan harapan kita sekali lagi mudah-mudahan juga sekali lagi sekali kita nunas ring sesuunan, mudah-mudahan ini cepat berlalu dan bisa pulih lagi. Namun demikian kita tetap waspada dalam artian sekali lagi untuk teman-teman untuk menjaga terutama untuk likuiditas dengan cara mungkin kredit yang agak besar mungkin ditekan dulu, mungkin kredit yang mendesak untuk warga baru kita cairkan, saya kira. Kemudian Pak, mungkin yang terakhir bisa disampaikan pesan kepada masyarakat di tengah pandemi 19 ini, mungkin bagaimana cara kita untuk bisa tetap survive, tetap bertahan agar kita bisa sama-sama melewati merebahnya COVID-19 ini Pak. Iya. Semeton Karamo Bali di seluruh desa adat yang titiang hormati, tentu harapan kita titiang dari pengurus LPD Bali ngiring sarang-sarang kita jaga terutama kondusivitas situasi yang baik terutama untuk menjaga LPD kita, dan mari kita kerjasama tingkatkan untuk kepedulian sosial kita dengan satgas-satgas yang sudah ada. Yang lainnya tentu kita berusaha sudah, tentu kita tetap awal harus kita nunasi ring sesuatu skala mudah-mudahan ije swece ngecan pemargi nawisang Brahma ngeseng dari Wisnu anganyodakan yang Brahma angampahakan sarwa malu papuruge ring jagat astongkara rumah sakit tempat berobat, di warung kita ngopi, walau sedikit kita bisa berbuat lebih baik dari sekedar mimpi. Saya kira begitu. Baik Bapak Nyoman, sehat selalu Pak, terima kasih informasinya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Inyoman Cendikiawan SH MSI, Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Jadi sudah berbagai cara dan upaya yang dilakukan LPD sendiri untuk memudahkan masyarakat untuk tetap bisa bertahan di tengah merebahnya COVID-19. Baik pemirsa, demikian laporan dari kami dalam berita terkini. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.